Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 sesi 0095 ingin mempresentasikan materi terkait pemrosesan informasi dalam belajar. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Siti Azura dengan NIM 23053105 dan ada pula rekan saya yaitu Dianovia dengan NIM 23002083. Langsung saja masuk materi pertama yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pengertian sensasi, atensi atau perhatian, persepsi, serta kaitan antara ketiganya. Yang pertama, pengertian sensasi adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Sensasi meliputi penglihatan, bau, bunyi, dan rasa, dan sentuhan. Sensasi merupakan salah satu dari 3 komponen utama kesadaran menurut psikologi strukturalis selain cinta dan afeksi. Lalu yang kedua ada atensi atau perhatian, yaitu pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan maupun proses kognitif lainnya. Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas, kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap perangsangan tertentu. Lalu selanjutnya ada persepsi, yang merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Dengan kata lain, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Menurut Posner dalam Putih tahun 2015 menyebutkan bahwa yang mempengaruhi atensi diantaranya yaitu yang pertama ada usia. Pengaruh usia terhadap atensi seseorang dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi individu dan faktor-faktor lainnya. Namun secara umum penelitian menunjukkan bahwa semakin tua seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan fokus dan memperhatikan informasi dengan baik dalam waktu yang lama. Yang kedua ada jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan hal detail atau orienting, sedangkan laki-laki cenderung lebih memusatkan perhatian pada objek atau situasi yang penting secara keseluruhan. Yang ketiga ada latihan. Orang yang terlatih memberi atensi akan memiliki fungsi atensi yang lebih baik daripada orang yang jarang memberi atensi. Yang keempat ada minat. Seseorang akan lebih mudah menaruh atensi terhadap jenis stimulus yang lebih mereka sukai. Contohnya, beberapa orang membaca buku yang memiliki genre yang mereka sukai. Yang kelima ada kebutuhan. Seseorang bisa memfokuskan atensi pada stimulus yang tidak mereka sukai jika stimulus itu penting bagi mereka. Yang terakhir yaitu intensitas. Seseorang akan lebih mudah fokus memperhatikan sesuatu ketika intensitas hal tersebut sering terjadi. Lanjut materi ketiga yaitu pengertian ingatan dan proses terbentuknya ingatan. Ingatan adalah kemampuan mental seseorang untuk menerima, menyimpan, dan kemudian mengambil kembali informasi, pengalaman, atau pengetahuan dari masa lalu. Proses terbentuknya ingatan atau memori melibatkan beberapa tahapan utama dalam otak, yaitu yang pertama ada encoding atau pengkodean. Ini adalah tahap pertama di mana informasi yang seseorang terima dari lingkungan sekitar diubah menjadi bentuk yang bisa diproses oleh otak. Ada berbagai jenis encoding, termasuk visual atau gambar, akustik atau suara, dan semantik atau makna. Pengalaman yang dialami sehari-hari diubah menjadi sinyal dalam sistem saraf otak. Yang kedua ada storage atau penyimpanan. Setelah informasi dikodekan, informasi tersebut disimpan dalam otak. Penyimpanan memori bisa berlangsung singkat atau memori jangka pendek atau lama, atau bisa disebut memori jangka panjang. Memori jangka pendek, kapasitas penyimpanan sementara yang biasanya hanya bertahan selama beberapa detik hingga menit, misalnya mengingat nomor telepon yang baru saja dilihat. Memori jangka panjang, penyimpanan informasi untuk waktu yang sangat lama mulai dari beberapa hari hingga seumur hidup. Proses penguatan ingatan ini dikenal sebagai konsolidasi yang melibatkan perubahan struktur dan fungsi sinapsis otak.
Proses konsolidasi umumnya membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar beberapa jam. Yang terakhir ada retrieval atau pengambilan. Pengambilan adalah proses di mana seseorang mengakses kembali informasi yang tersimpan di otak ketika seseorang membutuhkannya. Pengambilan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti seberapa baik informasi tersebut dikodekan dan disimpan serta petunjuk lingkungan yang membantu. Proses mengingat. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dea Novia. Baiklah, untuk selanjutnya itu materi pengertian lupa dan proses terjadinya lupa yang akan saya jelaskan. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Secara sederhana, menurut Reberg dalam Sandrox pada tahun 2008 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dalam hal lupa, item informasi dan pengetahuan yang tersimpan di dalam ingatan tidak hilang atau masih ada, tetapi hanya disebabkan lemahnya item tersebut untuk ditimbulkan kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa lupa sebagai kegagalan seseorang untuk memproduksi kembali hal-hal yang sebelumnya telah terjadi, yang disebabkan oleh lemahnya item informasi untuk ditimbulkan ulang saat informasi tersebut dibutuhkan. Yang selanjutnya itu proses terbentuknya lupa. Yang pertama yaitu ada decay teori atau punahnya jejak ingatan. Maksudnya itu informasi dalam otak melemah seiring waktu jika tidak digunakan atau diulang kembali. Yang kedua yaitu interference teori atau gangguan. Itu lupa bukan disebabkan oleh informasi yang disimpan terlalu lama, namun karena terganggu oleh informasi lainnya. Interference teori terdiri dari dua. Yang pertama yaitu proactive interference, yang artinya terganggu ingatan karena adanya informasi lama yang menghambat untuk mengingat informasi baru. Yang kedua yaitu retroactive interference, artinya sulit mengingat informasi lama karena masuknya informasi baru. Proses yang ketiga yaitu retrieval failure atau kegagalan pemanggilan. Menyatakan bahwa informasi masih ada dalam ingatan tetapi sulit diakses karena kurangnya petunjuk yang tepat. Dan yang terakhir yaitu motivated forgetting, menyatakan bahwa informasi tersebut menjadi hilang karena memang sengaja dilupakan karena menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya, seperti rasa trauma yang menyebabkan seseorang menjadi ketakutan. Untuk materi terakhir yaitu mengenai upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Yang pertama itu dengan memilih model pembelajaran. Jika model pembelajaran yang dilakukan terkesan monoton akan mengakibatkan siswa kurang berminat untuk mengikuti belajar mengajar. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan kondusif. Lingkungan yang nyaman, bebas dari gangguan, serta mendukung proses belajar dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Menggunakan berbagai metode seperti diskusi, eksperimen, permainan edukatif, atau pembelajaran berbasis proyek dapat membuat siswa lebih tertarik dan memahami materi dengan lebih baik. Yang keempat, menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman dan pengetahuan siswa. Siswa lebih mudah memahami informasi baru jika materi yang dipelajari dikaitkan dengan pengalaman mereka sehari-hari. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang dan mempraktikkan materi pelajaran. Repetisi atau pengulangan membantu memperkuat daya ingat dan pemahaman siswa. Dengan latihan yang cukup, informasi yang dipelajari bisa tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Yang keenam, menggunakan alat bantu visual dan audio untuk memperkuat pemahaman. Media pembelajaran seperti gambar, video, diagram, atau audio dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Yang ketujuh, mendorong siswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi. Kegiatan bertanya dan berdiskusi melatih keterampilan berpikir kritis, meningkatkan pemahaman, serta membantu siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru perlu memberikan umpan balik yang jelas, spesifik, dan membangun agar siswa tahu di mana kekurangan mereka dan bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang terakhir yaitu dengan memperhatikan kondisi psikologis siswa. Faktor emosional seperti stres, kecemasan, atau kurangnya motivasi dapat menghambat pemrosesan informasi. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemrosesan informasi dalam belajar melibatkan sensasi, atensi, dan persepsi, di mana informasi ditangkap, disaring, dan dimaknai. Ingatan terbentuk melalui proses encoding, penyimpanan, dan retrieval, namun bisa hilang karena decay, interferensi, atau kesulitan mengakses kembali.
pendidik dapat mengoptimalkan pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, dan menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Baik, itu saja hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.